Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati. Sore hari ini kami akan melaksanakan ibadah rumah tangga yang bertempat di keluarga Bapak Pendeta Zakarias Martin Tuarisa dan akan dipimpin oleh pelayan firman Bapak Penatua Raffles Lindleyan. Namun sebelum kami mulai ibadah ini, kami berikan kesempatan kepada kepala keluarga untuk menyampaikan sambutan atau pokok-pokok doa yang akan kami dukung di dalam doa syafaat nanti. Kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadirannya di tengah kehidupan keluarga kami di Pastori. Ini seingat saya ya ibadah yang kedua kali di Pastori, tapi ibadah keluarga yang pertama kali setelah kurang lebih 2,5 tahun kami di sini. Tapi kami bersyukur bahwa kami berada dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Saya, istri dan anak-anak terkasih. Pokok doa yang ingin kami sampaikan, mungkin orang tua kami, tua yang ada di Medan dan juga tante-tante, terus saudara-saudara yang ada di keluarga yang ada di Jakarta, Jogja dan juga di Ambon. Juga mungkin itu saja pokok-pokok doa kami, dan juga semoga kami tetap dijaga dan dipelihara serta diberikan kekuatan bersama-sama dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom Denpasar. Tuhan memberkati kita dan selamat beribadah. Terima kasih Pak Pendeta. Jemaat Tuhan, kami akan beribadah di sore hari ini, tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berperang, berilah musikmu bergerak, angkatlah puji-pujian. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga Bapak Pendeta Zakarias Martin Tuarisa untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga di sini, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat dalam rumah tangga mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, diberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Silakan. kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku, sebab hari Terima kasih untuk pujian dari keluarga Pendeta Bapak Om Iswarista di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Telah Engkau sertai kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Sejak kami mengawali kehidupan di pagi hari, hingga kami akan mengakhiri semua rangkaian aktivitas di keheningan malam. Penyertaan dan perlindungan-Mu menaungi kami. Bapa di surga, kami rindu sapaan firman-Mu
yang memberi kami hikmat sehingga kami dapat mengenali rancangan-Mu yang agung di setiap peristiwa yang kami alami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, mampukan kami memahami dan menghayati kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita sekalian berdiri untuk kita membaca firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab yang akan mendasari renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-33, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 14 yang mengatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan beriman. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga Bapak dan Ibu Pendeta Ongki, bahkan seluruh jemaat yang saat ini mengikuti ibadah keluarga secara daring di rumah. Sesuai dengan judul dari kitab Keluaran,
atau dalam bahasa Yunani Exodus. Kitab ini berisi tentang tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam rangka membebaskan keturunan Yakub dari perbudakan di Mesir. Serta tindakan Tuhan Allah menuntun serta menyertai mereka dalam perjalanan mereka menuju negeri yang dijanjikan Allah. Allah tidak hanya menuntun dan menyertai, tetapi juga Allah menata, Allah membina, dan Allah mengarahkan keturunan Yakub ini untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain. Nah, untuk maksud itulah Allah melalui hambanya Musa menyampaikan sejumlah ketentuan, sejumlah peraturan yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Nah, berdasarkan urutan peristiwa yang terjadi setelah Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, itu di dalam Keluaran 33 ayat 7-12. Termasuk juga pada bagian kelima, pasal 32 sampai dengan pasalnya yang ke-34. Nah, bagian kelima ini secara umum mau menceritakan tentang beberapa peristiwa ketika Israel berada di kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai tersebut, Israel jatuh dalam dosa yang berat. Sehingga Tuhan bermaksud untuk menolak mereka sebagai umat-Nya. Israel tanpa sepengetahuan Musa, mereka membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, saat itu Musa tidak bersama-sama dengan mereka karena Musa menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Bisa kita baca itu di dalam pasalnya yang ke-32. Hubungan Israel dengan Tuhan sempat berada dalam keadaan kritis. Musa menegur sekaligus Musa mendoakan mereka untuk memohon pengasihan Tuhan. Pada pasal 33 ini bercerita tentang cara Tuhan menyertai umat Israel saat melanjutkan perjalanan, yaitu dengan perancaraan malaikat. Bisa kita baca itu dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kemudian juga berbicara tentang hubungan yang khusus antara Tuhan dan hambanya Musa. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pasal yang ke-34 ayat 1 sampai 28, ini perjanjian Tuhan dibaharui atas dasar kasih karunia Tuhan serta tanggung jawab atau kewajiban umat. Dan penutup pada bagian kelima ini adalah pada pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Di mana ini bercerita tentang wajah dari Musa yang bercahaya ketika ia bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-7 bacaan kita mengenai kemah, setelah Musa dengan keras menegur umat karena dosa yang telah mereka lakukan, maka dengan inisiatif sendiri Musa mendirikan kemah yang letaknya jauh dari perkemahan Israel pada saat itu.
Kemah tersebut disebut dengan kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemah yang didirikan Musa ini dikatakan sangat sederhana. Di dalam kemah tanpa perabot, dan sudah dapat dipastikan bahwa bukan kemah suci yang digambarkan dalam pasal 25 sampai pada pasal 31. Kemah suci yang digambarkan pada pasal 25 sampai 31 ini letaknya di tengah-tengah perkemahan. Sedangkan kemah yang didirikan Musa berada jauh dari perkemahan Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa mendirikan kemah tersebut dengan maksud agar setiap orang yang mencari Tuhan, mereka dapat datang ke kemah tersebut. Mencari Tuhan di sini tidak dalam arti ibadah secara ritual, seperti penyembahan dan persembahan korban. Tetapi ketika umat merindukan bimbingan, ketika umat merindukan nasihat atau pemecahan persoalan hidupnya dari Tuhan, maka mereka datang ke kemah tersebut melalui Musa atau Yosua. Tuhan berbicara kepada mereka. Apa yang dibuat Musa ini? Mengingatkan kita bahwa dalam hidup yang penuh dengan pergumulan, dalam hidup yang penuh dengan godaan dan tantangan, kita perlu bersaat teduh sejenak bersama-sama dengan Tuhan. Saat teduh dengan tujuan kita mau memelihara komunikasi dengan Tuhan secara intens. Juga dalam hal memohon bimbingan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang saat ini mau melakukan apa saja demi selamat. Termasuk mereka pergi ke guru-guru spiritual untuk memperoleh nasihat, memperoleh bimbingan, dan mereka ingin memperoleh pemecahan persoalan. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka dapat? Bukannya mereka memperoleh selamat, tetapi sebaliknya justru mereka terjerumus dalam kesesatan. Musa mengajarkan kita bahwa hanya kepada Tuhan kita beroleh bimbingan. Hanya kepada Tuhan saja ada nasihat. Dan hanya kepada Tuhan saja ada pemecahan persoalan di dalam hidup yang membawa kita kepada damai sejahtera. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Di sini Musa mau menunjukkan kepada umat untuk apa kemah pertemuan itu didirikan oleh Musa. Hal tersebut ditunjukkannya dengan setiap saat ia datang ke kemah pertemuan tersebut. Dan apa yang dilakukan Musa ini? Disebabkan karena sebagai seorang pemimpin, Musa sebagai hamba Allah, dia dibebankan tugas dan tanggung jawab yang berat, bahkan sulit, khususnya dalam hal Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah perhambaan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Musa dalam hal ini, dia sangat membutuhkan dukungan serta bimbingan Tuhan, agar supaya di dalam dia mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dalam arti, sebagai pemimpin, Musa sangat menyadari bahwa ia sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Sikap iman yang seharusnya ada dan kita tunjukkan sebagai orang percaya. Siapapun kita, apapun kita,
sesungguhnya dalam hidup ini kita memerlukan Tuhan. Ketika ada hati yang tulus dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan hadir di dalamnya. Pada zaman Musa, kehadiran Tuhan ditunjukkan dengan adanya tiang awan. Keluaran 13 ayat 21-22. Maka kini Tuhan hadir di dalam dan melalui Roh Kudus-Nya. Yohanes 14 ayat 15-17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiang awan tanda kehadiran Tuhan turun dan berhenti di pintu kemah pertemuan. Hanya ketika Musa yang dipilih Tuhan masuk ke dalam kemah tersebut. Umat Israel menyaksikan apa yang dilakukan Musa dengan penuh perhatian. Dan ketika tiang awan itu turun di kemah pertemuan tersebut, mereka sujud menyembah di depan kemah mereka masing-masing. Tindakan umat tersebut menunjukkan bahwa mereka menghormati Musa. Dan terlebih mereka sangat menghormati kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Karena itu seharusnya lah direspon umat dengan sujud menyembah. Sujud di sini bukan hanya badan atau tubuh yang merendah, tetapi hati dan jiwa yang utama. Tidaklah mungkin kita dapat merasakan atau mengalami kemuliaan Tuhan jika kita menghadapnya dengan hati dan sikap yang sombong. Bimbingan, nasihat dan pertolongan Tuhan dapat dialami jika kita mencarinya dengan hati yang bersujud, dengan hati yang pasrah kepadanya. Ayat 11-12 ini berbicara tentang hubungan atau relasi yang sangat akrab antara Musa dengan Tuhan. Keakraban yang terjalin bagaikan seperti teman. Inilah yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Hubungan yang terjadi bagaikan hubungan antara bapa dan anak-anaknya. Dalam arti Musa hendak menyatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu hanya sejauh doa. Ia berkenan selalu didekati dan ada dalam kehidupan umatnya. Karena itu biasakan hidup kita dengan bersaat teduh atau mencari Tuhan. Sebab hanya pada Tuhan ada nasihat tentang kebenaran. Hanya pada Tuhan ada pertolongan dan hanya pada Tuhan ada kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 13-14, Tuhan telah memberi perintah kepada Israel melalui hambanya Musa, agar mereka berangkat dari kaki gunung Sinai menuju ke negeri yang dijanjikannya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Musa tidak segera mengajak orang Israel untuk berangkat. Sebaliknya, sebagai hamba yang telah beroleh kasih karunia Tuhan, Musa memohon kiranya Tuhan berkenan menunjukkan kehendaknya dan memberi belas kasihan kepada umatnya. Musa melakukan ini karena ia tahu bahwa Tuhan memutuskan untuk tidak lagi bersama-sama dengan umatnya dalam perjalanan mereka dari kaki gunung Sinai menuju negeri yang dijanjikan. Keluaran 33 ayat 1 dan 2. Musa tahu betul siapa bangsanya. Dan Musa juga tahu betapa berat perjalanan yang akan mereka lakukan di padang gurun. Dengan sangat terbuka, Musa mengakui bahwa tanpa Tuhan menyertainya,
ia pasti tidak mampu melaksanakan tugasnya. Karena itu, Musa memohon untuk pengasihan Tuhan, baik untuk umat Israel maupun dirinya sendiri. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Pengasih. Demi janjinya dan karena hambanya Musa, ia berkenan membimbing, ia berkenan menyertai dan memberikan ketentraman bagi Musa dalam menjalankan tugasnya. Bapak Ibu Saudara jemaat, Tuhan yang sama juga akan memimpin dan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, serta keluarga Bapak Pendeta Ongki, bahkan seluruh jemaat Shalom yang saat ini mungkin mengikuti ibadah di rumah secara daring, di mana Bapak Ibu Saudara saat ini kita masih dalam pergumulan kita, di mana pandemi COVID-19 belum selesai. Namun percayalah, jika Tuhan sudah memimpin umat Israel sampai masuk ke tanah perjanjian yang dikatakan penuh dengan air susu dan madu, maka pasti Tuhan juga akan menolong, memberkati kita saat ini dan untuk selamanya. Jangan kita merasa diri mampu atau hebat dalam menjalani hidup dan tugas panggilannya. Keberhasilan dalam menjalani hidup ini hanya terjadi ketika Tuhan hadir dan menyertai. Sekali lagi, keberhasilan dalam menjalani hidup ini hanya terjadi ketika Tuhan hadir dan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan, kasih dan rahmat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hari ini yang boleh kami lewati dengan segala dinamika yang kami rasakan, yang kami alami. Ada hal-hal yang membuat kami kecewa, ada hal-hal yang membuat kami mendendam, bahkan membangkitkan emosi yang tak terkendali. Maka kami mohon, kiranya Tuhan mau ampuni kami, dan kami mau melepaskan itu melepaskan itu semua dari rasa dendam kami, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang penuh hikmat dari Tuhan. Hidup yang boleh menggenggam kebaikan Tuhan, merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup hari lepas hari, sehingga kami benar-benar merasakan berkat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat GPIB Shalom di Denpasar, di mana di dalamnya ada presbiter, pendeta, diaken, penatua, bahkan ke-6 pelkat dan komisi-komisi, panitia pembangunan, panitia hari-hari besar gereja, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah jemaat ini. Kiranya Tuhan tolong agar semua pelayanan boleh berjalan dengan baik.
Kami juga berdoa buat jemaat yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong jamah mereka, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau berdoa buat keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Ongki, sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Shalom. Tuhan telah mempercayakan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan agar hamba-Mu ini boleh dapat melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan baik. Berdoa juga buat Ibu Ica selaku istri di dalam mendukung setiap langkah perjuangan, bahkan di dalam mendukung pelayanan dari hamba-Mu ini. Tuhan memberkati Ibu di dalam mendampingi suami, di dalam mengurus keluarga, menjaga anak-anak. Berikan dia kesehatan, kekuatan, dan kemampuan juga Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga di sini. Ketiga anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan mau menyertai, memberkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, khususnya di dalam mereka menuntut ilmu di sekolah. Biarlah Tuhan memberkati. Biarlah mereka boleh menggantungkan segala cita-cita mereka hanya kepada Tuhan saja. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak ini. Berikan mereka kesehatan dan kekuatannya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa juga buat orang tua, mertua yang ada di Medan, orang tua yang ada di Ambon, maupun keluarga yang ada di Jakarta dan keluarga di Ambon. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan selalu pertemukan mereka di dalam setiap doa dan permohonan mereka kepada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan keluarga Bapak Pendeta Ongki hanya ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Begitu juga bagi kami, para presbiter yang sudah boleh mengambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami dan keluarga kami masing-masing. Dan akhirnya kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami. Mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat desa. Khususnya pemerintah yang ada di desa Tegal Kerte dan Tegal Harum. Kiranya Tuhan menolong, menuntun, dan menyertai di dalam setiap tugas yang dilakukan hari lepas hari. Agar semua tugas-tugas itu boleh dilakukan dan boleh berlangsung di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tawarik 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, kita akan angkat pujian dari Gita Bakti 78 ayat 1 dan 2. Yesus Kristus sumber hidup, dan apa yang kita berikutnya. Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat di alam, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat di alam, dalam Tangan-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Dinaungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat di alam, dalam Tangan-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyatakan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pagi, siang, sore, hingga malam ini, sehingga kami dapat beribadah di rumah keluarga Bapak Pendeta Ongki beserta ibu dan anak-anak di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, juga persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk pelayanan di gereja di mana-mana. Tuhan Yesus yang baik, ampuni salah dosa kami, pikiran, perkataan, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, jauh dari kurang sempurna, Tuhan sempurnakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat, penjawab doa kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu, dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun di dalam kehidupanmu. Ku perlukan Juru Selamat, mana jangan ku sasar, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing, ku malamku tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, menyertai keluarga Bapak Pendeta Ongki di sini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.